Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Teman-teman, terima kasih banyak yang masih setia mengikuti channel YouTube-nya Bung Warta. Semoga banyak manfaat yang bisa kita gali bersama. Untuk malam ini Bung Warta pengen ngomongin soal pemilu presiden tahun 2024. Teman-teman, kebayang nggak kalau pandemi COVID-19 masih bergentayangan, pandemi COVID-19 masih belum bisa diatasi oleh pemerintah sampai dengan tahun 2024 nanti. Artinya kita masih belum mampu untuk menyelenggarakan pemilu karena kondisi pandemi COVID-19. Ini bila belum bisa diatasi oleh pemerintah. Bagaimana itu nantinya? Kita tidak bisa pemilu, tapi masa jabatan presidennya sudah habis. Tentu kan harus ada solusi. Seperti apa? Ada dua hal perkiraan Bung Warta ini. Kan boleh saja menebak-nebak perkiraannya kalau hal ini terjadi. Seperti apa? Bung Warta memprediksi akan dua hal bila pemilu 2024 tidak bisa terlaksana karena masih tingginya angka yang terpapar COVID-19, atau bisa saja menjelang 2024 ada kenaikan atau lonjakan yang terpapar COVID-19 sehingga tidak terlaksana pemilu itu. Maka apa yang akan terjadi? Menurut Bung Warta, yang paling memungkinkan adalah karena jabatan presiden ini adalah jabatan politis dan pemilihan presiden itu kan diaturnya melalui undang-undang dasar. Karena undang-undang itu memperjelas apa yang ada dalam undang-undang dasar. Maka menurut Bung Warta bisa saja partai-partai politik melakukan amandemen undang-undang dasar dengan kembali lagi melakukan pemilihan di DPR RI atau melalui MPR. Melalui MPR-nya bisa saja. Itu kan tergantung nanti di amandemen undang-undang dasarnya. Ini salah satu alternatif. Artinya ada pemilihan, tapi pemilihannya melalui MPR. Di mana nanti dirubahnya ketentuan ini? Karena kan yang sekarang ketentuannya melalui pemilihan umum secara langsung. Dirubah nantinya menjadi pemilihan oleh MPR. Seperti apa? Nanti adanya di amandemen undang-undang dasar yang juga dilakukan oleh MPR. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Opsi yang lain bisa saja dengan opsi adanya amandemen undang-undang dasar sama, karena pemilihan ini diaturnya melalui undang-undang dasar. Melalui undang-undang dasar menggunakan amandemen artinya ada perpanjangan, diperpanjang masa jabatan presidennya karena ada kedaruratan pandemi, diperpanjang, bisa saja diperpanjang setahun, 2 tahun, bisa saja diperpanjang seperti itu. Tapi tetap kuncinya adalah di amandemen atau revisi undang-undang dasarnya. Ini bisa saja tetap konstitusional, artinya memang secara konstitusi bisa saja ini terjadi. Tapi kita tetap berharap bahwa dua kemungkinan ini tidak akan pernah terjadi. Yang kita harap adalah bahwa pandemi ini segera berlalu
dan tahun 2024 nanti bisa kembali ada pemilihan secara langsung, secara normal sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada saat ini. Mungkin itu hanya sekedar berimajinasi, atau mungkin ya bisa disebut ini berhalusinasi gitu. Berhalusinasi ketika nanti di tahun 2024 pada saat pemilu ternyata pandemi masih berlangsung. Bagaimana dengan yang di tingkat daerah? DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Bagaimana dengan itu? Ya mungkin sama saja, bisa saja dibuat nantinya aturan melalui amandemen. Bisa itu amandemen di undang-undang tentang otonomi daerahnya misalnya, bisa saja. Tidak ada yang tidak bisa dalam sebuah hal yang diatur dalam sebuah produk politik, yaitu aturan. Demikian Bung Marta malam ini, boleh setuju, boleh tidak. Mungkin Bung Marta juga salah prediksi, tapi ya sudah. Itu adalah sebuah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, sah-sah saja, tidak boleh baperan. Saya Bung Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.